Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu KKG SDN 1 Purworejo, saya Dwianto, tempat tugas SD Negeri 1 Pupung Raharjo, Kecamatan Sekampung Tudik, Kabupaten Lampung Timur, akan menyampaikan pembahasan asesmen kompetensi minimum. Mengapa AKM dianggap penting? Asesmen dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan membaca ilmiah siswa. Hal ini karena asesmen memiliki kelebihan, yaitu dapat menilai multi kecerdasan. Kata asesmen kompetensi minimum terkait dengan 3 hal. Kata minimum mengacu tidak semua konten kurikulum diukur dengan AKM. Yang diukur hanya literasi baca dan literasi numerasi. Kemudian apa kaitan AKM dengan asesmen nasional? AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Nah, asesmen nasional terdiri dari 3 kriteria, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca termasuk kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Asesmen nasional akan dilaksanakan perkiraan bulan Agustus ataupun September tahun 2021. Dalam hal ini untuk sekolah dasar yaitu pada tingkat kelas 5. Apa yang diukur dalam survei karakter? Ada 6 hal yang diukur dalam survei karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sedangkan survei lingkungan belajar terdiri dari iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Kemudian sasarannya siapa saja yang akan menjadi sasaran AKM? Nah, di sini sasaran AKM terdiri dari siswa, guru, kemudian kepala sekolah. Siswa pada AKM literasi numerasi dan survei karakter, dan ditambah lagi survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah terhadap survei lingkungan belajar. Kemudian outputnya, hasilnya pada siswa yaitu hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Untuk jenjang SD, untuk peserta AKM berjumlah 30 siswa, diambil secara acak ataupun random. Kemudian bagaimana pelaporan hasil AKM? Pelaporan hasil AKM
itu ada urutan tingkatan. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, kemudian yang keempat mahir. Kita sebagai tenaga pendidik, mari kita siapkan bersama untuk menyongsong asesmen nasional dengan cara menyiapkan diri kita sebagai pendidik dan peserta didik dengan cara berpikir kognitif, dengan cara kita membuat soal-soal yang berorientasi hot, sehingga dalam pembelajaran nanti kita menghasilkan anak yang mampu berpikir kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.